بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولا. أما بعد. Ikhwan wa akhwat fillah, para ulama kami, para imam kami, para orang tua kami yang kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, kakak-kakak, alhamdulillah kembali kita bertahmid kepada Allah Azza wa Jalla, meluruskan niat, membasahkan lisan, berzikir dan memuji Allah Azza wa Jalla di taman-taman surga ini. Berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan, setelah 3 kali pertemuan kita absen, alhamdulillah ala kulli hal, atas segala takdir yang telah Allah tetapkan. Insyaallah kajian kita akan kita lanjutkan kembali. 3 pekan yang lalu kita masih masuk dalam tafsir al-isti'adzah. Ketika kita menafsirkan tentang al-isti'adzah, atau yang lebih tepatnya a'udzu billahi minasyaitonir kalimat, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Istilahnya adalah al-isti'adzah. Perintahnya adalah ta'awudz. Namun masyarakat kita lebih akrab dengan istilah a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir. Dan kita sudah membahas tafsirnya, namun kita belum selesai membahas kapan saja isti'adzah ini disunnahkan untuk diucapkan. Kemarin kita baru masuk nomor 7 terakhirnya, yaitu disunnahkan mengucapkan isti'adzah ketika meruqyah, yaitu dengan cara wa'idzukum bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ketika kita ingin meminta perlindungan kepada Allah untuk anak kita, untuk saudara kita, saudari kita, maka peganglah ubun-ubun kepalanya, ucapkan dengan kalimat u'idzuka kalau dia laki-laki, u'idzuki kalau dia perempuan. U'idzuka bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Terima kasih. Nah, itu tata cara meruqyahnya. Yang ke-8, kita selesaikan dulu tentang kapan saja disunnahkan membaca isti'adzah. Yang ke-8 adalah ketika masuk ke dalam masjid. Jadi doa masuk ke dalam masjid itu bukan hanya bismillah saja, bukan hanya Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ditambah dengan salawat kepada Nabi SAW, ditambah dengan ini. Dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, annahu kana idza dakhala al-masjid, bahwasanya beliau apabila masuk ke dalam masjid, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi membaca a'udzu billahil azimi biwajhihil karim wasultanihil qadim minasyaitonir rajim. Sekali lagi, a'udzu billahil azimi biwajhihil karim wasultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ternyata kalimat zikir ini pun disunnahkan diucapkan ketika kaki kanan melangkah ke perkarangan masjid, apalagi masuk ke dalamnya. Maka bertanya Abdullah bin Umar, apakah cukup itu saja? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am. Fa idza qala dzalik qala asy-syaitanu rufidha min nisa'iral yawmi." Maka
Yang menjawab itu bukan Nabi tapi Uqbah ibn Muslim. Kemudian sahabat Abdullah ibn Amr melanjutkan, salah satu keutamaannya ketika kita membaca zikir tadi, isti'adzah tadi, maka syaitan akan berkata kepadanya, dia telah terjaga dariku sehari penuh. Artinya aku nggak bisa menggodanya. Yaitu dengan membaca A'udzubillah tadi masuk ke dalam masjid tadi. Insya Allah nanti kalau misalnya diperlukan hal ini, boleh saya kirimkan melalui WA nanti insya Allah, biar bisa kita hafal sama-sama. Kemudian yang kesembilan, kapan dianjurkan membaca isti'adzah? Ketika was-was datang. Was-was ini tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan, ini menjadi kacamata khusus dalam syariat. Banyak di antara kaum muslimin ketika syaitan membisikkan was-was dalam ibadahnya, ia turuti. Semakin diturutkan, percayalah semakin berbahaya. Bukankah Bapak Ibu pernah melihat ada orang yang sholatnya diulang-ulang takbirnya? Imam sudah membaca surah setelah Al-Fatihah, dia masih Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Astagfirullah, dibatalkannya lagi. Kemudian dia bertakbir lagi. Bukankah Bapak Ibu pernah melihat ada orang yang berwudu berlebih-lebihan, padahal sudah selesai semua rukunnya, dia balik lagi, buka air wudu lagi. Bukankah kita juga pernah mendengar ada orang yang membaca bacaan-bacaan zikir dalam salat dengan nada yang keras, mengganggu makmum di sebelah kanan dan di sebelah kirinya, sampai mengulang-ulang at-tahiyatul mubarakatus salawat. Ulang lagi, at-tahiyatul, subhanallah. Kita patut kasihan sebenarnya. Cuma ketika kita sudah memberikan nasihat, yang korban harus berusaha untuk mengobati dirinya sendiri. Dan tidak ada obat yang paling manjur mengobati was-was kecuali dua hal, kata Imam Ibnu Qayyim. Pertama dengan ilmu, yang kedua yakini itu dari syaitan dan jangan dipedulikan. Jangan dipedulikan. Karena kalau sudah senantiasa diperdulikan was-was dari syaitan ini dalam ibadah, dia akan naik kepada akidah. Ujung-ujungnya murtad, ini paling bahaya. Ujung-ujungnya meragukan keesaan Allah, ini bahaya. Kita lihat dalil-dalilnya. Utsman ibn Abil As radhiyallahu anhu, beliau berkata, ya Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa qiraati yalbisuhu alayya. Wahai Rasulullah, sungguh syaitan telah menghalangiku dari melaksanakan salatku dan mengacaukan bacaanku. Maka Nabi SAW menjawab, zaka syaitanun yuqalu lahu Khanzab. Itulah syaitan yang bernama Khanzab. Jadi jangan kasih nama anak dengan Khanzab, bahaya. Kalau Khansa masih mungkin, ya masih gak ada masalah. Tapi kalau Khanzab, hati-hati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian kata Nabi SAW, فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ. Kalau engkau digoda oleh syaitan ketika waktu salat, berlindunglah kepada Allah darinya. وَاتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا. Dan berpalinglah ke kiri, meludahlah 3 kali. Boleh kita amalkan? Boleh kita amalkan? Maksud meludah di sini, ini perlunya penjelasan ulama. Ternyata kata para ulama dalam syarah hadisnya, meludah ini bukan meludah beneran. Karena kalau meludah di masjid ada kafaratnya. Nggak boleh meludah di masjid. Apa kafaratnya? Ada seorang Arab Badui masuk ke dalam Masjid Nabawi. Kemudian dia meludah, maka kafaratnya ambil tanah, tutup ke bagian ludahnya. Tapi dalam hadis ini Nabi memerintahkan kalau kita sholat kemudian terada was-was di dalam hati, maka Nabi menganjurkan berpaling wajah kita ke kiri dan meludahlah 3 kali setelah beristi'adzah. Dan ludah di sini adalah meludah pura-pura sebagai bentuk penghinaan kepada syaitan.
Palingan ke kiri, tuk tuk tuk. Jangan pula sengaja dikumpulkan dulu. Ini dikumpulkan dulu. Mungkin saking geramnya dengan syaitan kan, kumpulkan dulu. Sama ketika melempar jumroh juga, Pak. Melempar jumroh, saking emosinya ada syaitan di situ, betul-betul dilempar dengan tenaga. Enggak, itu cuma isyarat saja, isyarat mengingat kembali bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, dan itu menjadi salah satu rangkaian ibadah. Jangan terbawa emosi. Ya, kasihan nanti kalau salah lempar kena jamaah di depan, bahaya. Sama dengan meludah tadi. Hanya saja tuan-tuan perempuan yang saya muliakan, mengamalkan hadis ini, lihat-lihat tempat dulu. Karena kenapa? Kalau ada yang tak paham, bapak ibu jadi kena fitnah. Kita sama jamaah, bapak diganggu nih, ingin khusyuk, tapi syaitan datang membisikkan. Ya, syaitan datang membisikkan, diingatkan semua hal yang ada. Maka bapak ingin meludah ke kiri 3 kali, tengok dulu jamaah samping, pahamkah dia atau tidak? Kalau tak paham bahaya, ya, bahaya. Kalau tak paham bahaya, ya, maling ke kiri, wah nanti dibilang nanti sholat bapak batal. Karena kenapa? Maling ke kiri. Amalkan hadis ini ketika saat sendirian saja, atau di sebuah masjid yang orang sudah paham, atau hanya sekedar auzubillahi minasyaitonirrajim, udah begitu saja tanpa harus berpaling. Tetapi kalau dalam masjid itu, dalam sebuah masyarakat itu sudah paham, mau diamalkan, tafadhol, silakan, nggak ada masalah. Kemudian Nabi SAW juga bersabda tentang was-was ini. Ya'ti syaitanu ahadakum fayaqul man khalaqa kaza, man khalaqa kaza. Syaitan pasti akan datang kepada di antara setiap kalian. Kemudian dia akan membisikkan, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu. Sampai dia akan bertanya, man khalaqa rabbak, siapa yang menciptakan Tuhan. Maka kata Nabi, fa idza balaghahu falyasta'id billahi wal yantahi. Kalau engkau dibisikkan itu, beristiazahlah kepada Allah dan hentikan. Falyantahi, hentikan. Karena tidak semua nalar manusia ini itu bisa sampai dengan apa yang Allah firmankan, apalagi perkara gaib, Akal kita masih terbatas. Tetapi untuk menjawab ini, sebenarnya ada jawaban yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Yasin di dalam bukunya Menjawab Orientalisme. Menjawab Orientalisme. Beliau mengatakan, anggaplah, ini misalnya, anggaplah ada yang menciptakan Allah. Muncul pertanyaan lagi, siapa yang menciptakan yang telah menciptakan Allah? Anggaplah kalau ada, muncul pertanyaan lagi, siapa yang telah menciptakan Allah? Anggaplah ada lagi, akhirnya pertanyaannya menjadi infinity loop. Sampai pokoknya harus berhenti. Karena itu dalam istilah ilmu kalam, ya, ilmu kalam ini boleh dipelajari dengan catatan sudah ada dasar-dasar akidah yang tepat, dan dia meniat belajar ilmu kalam ini untuk membantah orang-orang di luar sana yang ingin merusak Islam. Oleh karena itu dalam ilmu kalam harus ada zat yang berdiri sendiri untuk mengadakan sesuatu yang belum ada, yaitu Allah Azza wa Jalla. Nah itu dia. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, hentikan. Karena ini sudah tidak dapat dinalar oleh akal kita. Akal kita ini sangat kecil. Ya, speknya sangat kecil. Allahu Akbar. Kemudian Imam An-Nawawi berkata, maknanya adalah ya'lamu wujuda ahadihima wa la yushtaratu as-sama'u wash-shammu bil ijma'il muslimin wa hadha al-hadith aslun min usul al-Islam wa qa'idatun 'azimatun min qawaid al-fiqh. Imam An-Nawawi menjelaskan tentang gangguan syaitan ketika salat, karena khanzab ini cara mengganggunya disebutkan oleh Nabi. Bagaimana caranya? Ditiup-tiupnya Pak di belakang kita. Jadi seolah-olah ada angin yang keluar. Nah kata Nabi, selagi tidak mendengar suaranya dan tidak mencium baunya, jangan dibatalkan. Berlindung kepada Allah, lanjutkan salatnya. Jadi nggak ada istilah, yaudahlah batalkan saja untuk hati-hati. Enggak, itu was-was, bukan hati-hati. Yang namanya kehati-hatian adalah mengikuti apa yang telah ditetapkan dalam kaidah.
Kalau memang sudah tercium baunya atau terdengar dentuman, terdengar suaranya, maka batalkan kalau jelas. Kalau hanya sekedar lewat angin-angin sepoi, ya, jangan dibatalkan. Bisa jadi khamzah sedang meniup-niup. Pekerjaan ya khamzah. Maka jangan dibatalkan. Ini menunjukkan, kata Imam An-Nawawi, selagi kita masih yakin hukum asalnya, tiba-tiba muncul keraguan itu belum bisa membatalkan keyakinan kita. Sampai ada bukti yang jelas, baru batal keyakinan itu. Baik, kita lanjutkan. Kata Imam An-Nawawi, anna man tayaqqana at-taharata wa syakka fil hadath hukima bi baqa'ihi 'ala at-tahara wa la farqa baina husuli hadha asy-syakki fi nafs as-salah wa husulihi kharij as-salah. Hadha madhhabuna wa madhhabu jamaahiril ulama min as-salam wal khalafi. Jadi kata Imam An-Nawawi, siapa saja yang yakin dalam suci, misalnya gini, antara maghrib dengan isya, kita yakin suci, lalu muncul bisikan keraguan-raguan bahwa dia batal wudunya, masih sifatnya ragu, maka kata Imam An-Nawawi, dia tetap dihukumi suci. Keraguannya tidak bisa membatalkan kesuciannya, baik dia didapati ketika sholat ataupun di luar sholat. Inilah pendapat kami mazhab Syafi'i, dan ini pendapat mayoritas ulama di antara salaf maupun khalaf. Maksud salaf di sini bukan salafi Bapak Ibu ya. Salaf di sini adalah ulama mutaqaddimin, ulama fase 3, khairun nasi qarni summal ladzina yalunahum. Salaf, khalaf, mutaqaddimin, mutaakhirin. Itu fase ulama-ulama fikih dalam mengambil sebuah istinbat hukum. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini pendapat seluruh ulama, hampir mayoritas ulama. Kalau Bapak Ibu ragu, misalnya, saya yakin saya suci, tapi tadi batal atau tidak? Nah, itu tidak bisa membatalkan kesucian Bapak Ibu. Sampai jelas, oh iya baru ingat tadi, keluar kecap tadi buang angin, nah baru batal. Selagi masih ragu, itu tidak bisa membatalkan kesuciannya. Walaupun nanti dia sholat masih dalam kondisi sedikit ragu, tetap sah sholatnya, karena dihukumkan pada suci tadi. Jadi itulah cara untuk melawan was-was syaitan. Termasuk juga mungkin jawaban untuk saudara-saudara kita yang katanya kalau sholat itu bahasa Arabnya harus fasih, kalau enggak berubah maknanya. Satu sisi betul, tapi satu sisi jangan memaksakan diri. Karena pernah kita sampaikan kemarin dalam kitab Talbisul Iblis yang ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi, bukan Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah, tapi Imam Ibnul Jauzi. Salah satu talbis iblis adalah iblis membisikkan kepada kaum muslimin yang di luar orang Arab, orang A'jam, yaitu orang non-Arab, yang katanya harus lisannya ini fasih seperti mereka, padahal nggak bisa. Padahal nggak bisa. Pada akhirnya apa? Terikuti dengan was-was syaitan. Pada akhirnya ketika membaca Al-Fatihah terganggu makmum kanan dan kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Diulang lagi. Sampai ada yang imam sudah i'tidal, Sami'allahu liman hamidah, dia belum rukuk juga. Hati-hati, ini bisa batal salatnya. Ini bisa batal salatnya. Oleh karena itu Imam Ibnul Qayyim membuat satu kitab khusus untuk mengobati orang was-was. Dan kitab khusus ini sangat saya sarankan bagi Bapak Ibu yang sekarang Allah uji dengan was-was dari syaitan dalam ibadah. Apa nama kitabnya? Ighatsatul Lahfan min Masaidi Syaitan. Kitabnya tebal, sudah ada terjemahnya. Terjemahnya apa? Ighatsatul Lahfan juga nama terjemahnya. Kalau yang mau ringkas ada Mawaridul Aman, sudah ada terjemahnya, bahkan di internet ada PDF-nya. Ada yang lebih ringkas lagi, ketika was-was datang, sudah diterjemahkan bukunya tipis, ringkasan dari Mawaridul Aman. Itu jawaban yang telak untuk membantah was-was yang kita aminkan terus. Bahkan paling bahayanya, orang yang mengikuti was-was itu sama dengan mengikuti perkataan syaitan. Karena syaitan membisikkan terus, wudu'mu batal, akhirnya pulang lagi ke tempat wudu, kemudian wudu lagi. Pas sampai mau sholat, batal tadi, bagian ini belum terbasuh, akhirnya balik lagi, berapa banyak keborosan yang telah ia lakukan.
Oleh karena itu waswas syaitan wajib dihentikan. Baik, ini yang ke-9. Yang ke-10, kapan lagi kita dianjurkan membaca isti'adzah? Ketika menjelang malam. Nah, ini saatnya kita baca ini. Jujur saya belum hafal doa ini karena doanya panjang. Ya, doanya panjang. Hadis ini diriwayatkan Ahlus Sunan, berarti diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah dan At-Tirmizi, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ibnu Umar berkata, "Kana Rasulullah idza ghaza aw safara fa adrakahu al-lail qala." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika dalam kondisi safar dan dalam waktu malam, beliau membaca doa, "Ya ardu rabbi wa rabbukillah." Wahai bumi, Rabbku dan Rabbmu adalah Allah. A'udzu billahi min syarriki wa syarri ma fiki. Berarti bumi itu muannas. Berarti bumi itu muannas karena di sini menggunakan kata ki. Baik. Wa syarri ma khalaqa fiki wa min syarri ma dabba alayki. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatanmu dan kejahatan apa yang ada di dalammu. Maknanya adalah kita minta kepada Allah agar Allah melindungi kita di saat kita tidur dari bencana apa yang ada pada bumi. Bisa jadi ketika tidur ada longsor dan lain sebagainya. Kemudian kata Nabi SAW, aku juga berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluk yang diciptakan di dalammu dan dari kejahatan sesuatu yang merayap di atasmu. Ya ular-ular dan lain sebagainya. Kemudian aku berlindung kepada Allah dari kejahatan setiap singa, ular hitam besar, ular dan kalajengking, serta dari kejahatan penduduk negeri ini dan dari kejahatan orang tua dan anaknya. Allahu Akbar. Hadis ini memang panjang dan zikir ini memang panjang. Yang ke-11 adalah ketika di luar rumah. Ketika di luar rumah. Misalnya tuan-tuan pergi berangkat keluar, kemudian singgah di sebuah daerah, maka ucapkanlah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maka kata Nabi, tidak ada yang dapat mencelakakannya. Dan yang terakhir, kapan kita disunnahkan membaca isti'adzah ini? Ketika zikir pagi dan zikir petang. Sekali lagi saya sangat menganjurkan kepada Bapak Ibu untuk merutinkan zikir pagi dan zikir petang. Sebagaimana salah satu zikirnya adalah Allahumma alimal ghaibi wasyahadah fatiras samawati wal ard rabba kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Apalagi kalau dihafalkan insyaallah lebih berkah lagi untuk zikir pagi petang. Kalau belum hafal, ada buku kecilnya yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Sa'ad Ibn Wahab Al-Qahtani yang wafat seingat saya tahun lalu, baru wafat seingat saya. Wallahu a'lam. Seingat saya sudah wafat. Wallahu a'lam. Syekh Profesor Dr. Sa'ad Ibn Wahab Al-Qahtani. Itu ada zikir pagi petang, itu sangat mujarab insyaallah taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la an aq'uda ma'a qaumin yadhkuruna Allah ta'ala min salatil ghadati hatta tatlu'a asy-syamsu ahabbu ilayya min an a'tiqa arba'atan min waladi Ismail. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku duduk bersama dengan orang-orang yang berzikir kepada Allah setelah ba'da subuh, aku duduk bersama mereka, itu lebih aku sukai dibanding aku membebaskan 4 orang budak keturunan Nabi Ismail, keturunan Bani Ismail. Berarti memerdekakan budak saja pahalanya sangat besar. Ya, pahalanya sangat besar. Dan ini zikir pagi petang keutamaannya hampir setara dengan memerdekakan 4 orang budak. Kalau bincang budak ini saya jadi teringat nama asli, ya baru-baru ini kita dapat ilmu baru alhamdulillah, dan juga kita sudah cross check juga di kitab Sirah Nabawiyah. Ternyata nama asli, nama kakek Nabi Muhammad itu bukan Abdul Muthalib, Pak. Bukan Abdul Muthalib. Nama aslinya adalah Syaibah. Nama aslinya Syaibah. Di riwayatnya disebutkan bahwa Syaibah ini dulu tinggal di sebuah perdesaan. Kemudian datang seseorang saudagar kaya dari Mekah yang bernama Muthalib, paman dari Syaibah. Berkunjung ke rumah adiknya di sebuah perdesaan tersebut. Namanya Muthalib. Kemudian Muthalib ini berkata, Syaibah ini
keturunan orang bahasa kita tuh keturunan raja-raja Mekah. Jadi kalau bisa saya bawa dia ke Mekah. Dia ini keturunan raja-raja Mekah. Jadi saya bawa ke Mekah. Mana tahu dia akan berpengaruh di sana. Ibunya Syaibah awalnya tidak mengizinkan. Pamannya tetap memaksa si Muthalib ini. Kemudian akhirnya ditanya kepada Syaibah, engkau mau ikut siapa? Maka Syaibah mengatakan, aku akan mengikutimu wahai paman. Maka Syaibah diletakkan di belakang untanya, pergilah ke Mekah. Orang Mekah tahu kebiasaan Muthalib ini paling hobi ngoleksi budak. Kalau budak kan sekarang nggak ada, budak nggak ada lagi. Bukan budak kecil, bukan budak kecil. Budak yang didapat dari rampasan perang. Jadi ketika Muthalib ini saudagar kaya ini pulang ke Mekah, orang Mekah heboh lagi kan, pulang-pulang bawa budak lagi kan, padahal itu ponakan dia, ponakan dia. Akhirnya yang di belakang tadi si Syaibah itu dijuluki Abdul Muthalib, budaknya Muthalib. Jadi dengan gelar ini lebih terkenal gelar ini dibanding nama aslinya. Nama aslinya adalah Syaibah, tapi lebih terkenal dengan istilah Abdul Muthalib, budaknya Muthalib. Karena Muthalib membawa budak tersebut. Allahu Akbar. Hal ini saya dapatkan di dekat video YouTube, di shortnya. Kemudian kita searching di dekat beberapa referensi yang ada. Ternyata riwayat ini benar. Riwayat ini benar. Nama asli kakek Nabi Muhammad itu Syaibah. Dan betul, ketika Syaibah ini dibawa ke Mekah, dia punya andil yang sangat besar di Mekah. Bahkan dialah pemegang kunci Ka'bah waktu itu. Dialah pemegang kunci Ka'bah. Sampailah beliau tua dan kenal dengan lakopnya Abdul Muthalib, hambanya, budaknya Muthalib. Allahu Akbar. Jadi dari sini sebenarnya kita boleh memanggil orang dengan gelar-gelar yang diperuntukkan padanya, tetapi dengan catatan dia ridho. Dia ridho dengan gelar tersebut. Tetapi kalau tidak ridho, maka panggillah orang dengan panggilan yang sangat disukai olehnya. Karena kita tidak diperbolehkan, Bapak Ibu yang saya muliakan, memanggil orang dengan panggilan yang dia tidak suka. Contoh misalnya, ada teman kita misalnya kakinya pincang, lalu kita panggil si pincang. La haula wala quwwata illa billah. Itu tidak diperbolehkan, bahkan itu termasuk menggibah. Itu termasuk menggibah. La haula wala quwwata illa billah. Baik, jadi itu tentang sedikit informasi tentang nama asli kakek Nabi Muhammad SAW, yaitu Syaibah, namun lebih terkenal dengan gelarnya Abdul Muthalib. Baik, tuan-tuan puan-puan yang saya muliakan, jadi itulah kita disunnahkan ketika beristi'adzah. Ada 12 tempat. Insyaallah kita lanjut kepada tafsir basmalah. Sebenarnya ada satu lagi isti'anah, tapi ini mirip-mirip dengan isti'anah. Baik, basmalah, keutamaannya. Basmalah ini bisa dikatakan juga tasmiyah, basmalah dan lain sebagainya. Baik, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu kalamin aw amrin dhibalin la yuftahu bi dzikrillah fa huwa abtar." Setiap perkataan atau perkara penting yang tidak dibuka dengan bismillah terputus berkahnya. Karena itu salah satu pendapat yang kita pegang, yang diambil oleh mayoritas ulama, sebelum khutbah Jumat disunnahkan membaca basmalah secara sir dulu. Begitu juga dalam hal-hal yang penting lainnya yang sifatnya muamalah, ingin bekerja pagi, bismillah dulu. Bismillah agar berkahnya tidak terputus. Makan dan minum, bismillah dulu agar berkahnya tidak terputus. Bismillah atau berkah, berkah itu kenapa sangat diincar dan dicari? Bismillah ini menyebabkan berkah itu tidak putus. Dan apa makna berkah? Berkah itu berasal dari kata al-burk. Al-burk artinya menetap. Dan juga sawah ma'a kata birkah, mirip juga dengan kata birkah. Birkah itu artinya sumur. Artinya sumur. Sumur itu airnya takkan pernah kering secara umum. Kalau sumur kita mungkin pernah kering. Kalau sumur kita mungkin pernah kering. Tapi kalau secara umum, birkah itu takkan pernah kering. Artinya airnya ngalir terus.
Sehingga makna berkah itu kebaikannya ngalir terus, tak pernah terputus. Dan ini bisa diambil dengan cara membaca basmalah dalam perkara-perkara penting. Allah Akbar. Sehingga dengan basmalah inilah kata Imam Al-Ghazali, ziyadatul khair, bertambah terus kebaikan-kebaikan yang ada. Kemudian kapan saja kita dianjurkan membaca basmalah ini? Yang pertama, pembukaan bacaan Al-Quran. Pembukaan bacaan Al-Quran. Sebagaimana kata Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la ya'rifu fasl surati hatta yanzila alaihi bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Rasulullah dahulu belum mengetahui apa yang dapat memisahkan antara surah dengan surah. Setelah barulah ada diturunkan kepadanya bismillahirrahmanirrahim. Sekarang tuan-tuan puan-puan yang saya muliakan, dari semua surah pasti dimulai dengan bismillah, tapi ada satu surah yang tidak dimulai dengan bismillah. Surah apa itu? At-Taubah, atau nama lain surahnya Bara'ah. Nama lainnya Bara'ah. Kenapa di dalam surah ini tidak disebutkan bismillah? Beragam pendapat ulama tafsir menyebutkan. Pertama, karena ini surah berbincang tentang peperangan. Karena surah ini berbincang tentang peperangan, sehingga tidak etis membawa nama bismillahirrahmanirrahim yang penuh akan kasih sayang dari Allah dibawa kepada surah-surah perang. Ini alasan ulama yang pertama. Alasan yang kedua, memang begitulah yang ditetapkan oleh Nabi SAW. Alasan yang ketiga, ini ijtihad Utsman ibnu Affan. Ini ijtihad Utsman ibnu Affan dan banyak pendapat-pendapat yang lainnya. Intinya adalah khusus di surah Al-Bara'ah itu tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan kemarin pernah kita bahas fikih tahsinnya juga. Al-Imam Al-Jazairi, pakar tahsin, ya, kalau kita belajar tahsin tak mungkin tidak harus kenal dengan Imam Al-Jazairi. Beliau menyebutkan sebuah kaidah, sebuah fikih dalam ilmu tahsin. Ketika kita membaca Al-Quranul Karim, sebenarnya secara fikihnya kita membaca basmalah itu dalam setiap surah baru. Misalnya kita membaca surah Al-Baqarah, bismillahnya di awal saja. Akhirnya 1 sampai halaman sudah selesai, kita tutup. Besok mau baca lagi, cukup ta'awuz saja tanpa bismillah. Tanpa bismillah. Tapi bukankah tadi kita harus membaca bismillah agar tidak putus berkahnya? Insya Allah tidak terputus berkahnya karena bismillahnya sudah diwakili di awal surah. Ini kata Imam Al-Jazairi. Kapan kita baca bismillah lagi? Ketika masuk surah Ali Imran. Masuk surah Ali Imran, baca basmalah lagi. Tetapi kalau Bapak Ibu ragu, lain rasanya. Ya, lain rasanya habis baca Quran, kita nggak baca bismillah. Lain rasanya. Maka ambillah pendapat dari Imam Al-Harawi dan imam-imam yang lainnya dalam ilmu tahsin, dan itu masih diperbolehkan. Jadi itu masih diperbolehkan. Hanya saja Imam Al-Jazairi agak sedikit keras dalam hal ini ketika kita mengkaji tentang syarah matan Al-Jazairiyah dan lain sebagainya. Baik. Muncul lagi pertanyaan, apakah basmalah masuk bagian dari surah Al-Fatihah? Karena sesuai dengan hadis Nabi yang disebutkan di awal tadi, bismillahirrahmanirrahim itu fungsinya hanya untuk pemisah surah. Ya, dalam hadis Ibnu Abbas tadi. Lantas Al-Fatihah apakah masuk dalam surah atau bagian pemisah surah? Baik. Di sini pendapat ulama Hanafiyah, Malikiyah dan jumhur fuqaha berpendapat basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Waduh, ini pendapat sebagian. Apa dalilnya? Ada dalilnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi salat antara aku dengan hambaku menjadi 2. Kemudian ketika hambaku meminta dan dia berkata, alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini Allah mendahulukan alhamdulillah, tidak bismillah. Di sini Allah mendahulukan dialognya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Maka Allah berfirman, hamidani abdi, hambaku memujiku. Berarti dalil ini menunjukkan bismillah itu bagian dari pemisah surah, bukan bagian dari Al-Fatihah. Adapun Syafi'iyah, dan ini pendapat yang kita pegang, termasuk saya pribadi juga memegang pendapat ini, Imam Asy-Syafi'i dan pemuka mazhab-mazhabnya menyebutkan basmalah khusus di Al-Fatihah masuk bagian dari surah Al-Fatihah. Apa dalilnya? Jelas dalilnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
idza qara'tumul hamdulillah faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Jika kalian membaca alhamdulillah, mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Karena Al-Fatihah itu bagian dari Ummul Quran, Ummul Kitab, was-sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Wa bismillahirrahmanirrahim ihdaha. Nabi yang mengatakan, dan bismillah itu masuk bagian dari 7 ayat tadi. Nah, ini tegas hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam Sunanul Kubra, dan hadis ini sahih. Dan hadis ini sahih, sehingga kita lebih mengambil pendapat basmalah masuk bagian dari surah Al-Fatihah. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan selanjutnya, dalam salat apakah basmalah ini dibaca sir ataukah jahar? Nah, ini dia. Baik. Dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah disebutkan jilid 8 halaman 86 sampai 88. Wa hasil madhhabil Hanafiyyah fi dzalik. Dalam mazhab Hanafiyah disebutkan annahu yusannu qira'atul basmalati sirran lil imam wal munfaridi fi awwalil Fatihati min kulli rak'atin. Ulama Hanafiyah berpendapat disunnahkan membaca basmalah ini secara sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin dan lain sebagainya dalam setiap rakaat baik salat sendirian ataupun berjamaah. Pendapat yang kedua, wal masyhuru 'indal Malikiyah, pendapat yang masyhur di madhab Malikiyah, annal basmalata laysat minal Fatihah. Basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah, jadi enggak perlu dibaca. Enggak perlu dibaca. Langsung alhamdulillah, tak perlu disirkan, langsung Al-Fatihah saja. Dan ini pernah dibaca oleh Imam Masjidil Haram yang bernama Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Baik. Adapun pendapat selanjutnya, pendapat yang paling kuat di Imam Syafi'i, annahu yajibu 'alal imami wal ma'mumi wal munfaridi qira'atul basmalati fi kulli rak'atin min raka'atis salati fi qiyamiha qabla fatihatil kitab sawa'un akanatis salatu fardhan am naflan sirriyatan aw jahriyatan. Pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'iyah adalah wajib bagi imam dan makmum serta munfarid untuk membaca basmalah dalam setiap rakaat dengan cara jahar, baik itu sir atau jahar. Maksud sir ini salat sir atau salat jahar. Ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal adalah yusannu qira'atul basmalati ma'a fatihatil kitabi fi rak'atayn ulayaini min kulli salatin wa yustaftahu biha as-suratu ba'da al-fatihah wa yusarru biha. Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat disirkan, baca tapi disirkan. Kalau tuan-tuan puan-puan bertanya kepada saya mengambil pendapat mana? Karena saya memang latar belakang pendidikan di Muhammadiyah, dan Muhammadiyah mentarjihkan pendapat Imam Ahmad, yaitu basmalahnya dibaca tapi dengan sir, Makanya tuan-tuan kalau sholat Jumat di Masjid Taqwa biasanya langsung alhamdulillahirabbil alamin saja, dan itu nggak ada masalah, nggak ada masalah. Nah itu dia. Tetapi kalau saya pribadi disuruh jadi imam, yang dimana masjid tersebut memang notabene mengambil pemahaman umum seperti biasa, maka kita baca basmalah. Karena ini adalah ikhtilaful afham, perbedaan pendapat dalam memahami sebuah dalil yang kedua-duanya bisa jadi lebih kuat dibanding yang lain dengan pemahaman prinsip dan latar belakang pendidikan masing-masing. Tetapi kalau dihadapkan kepada masyarakat umum agar terhindar dari fitnah, maka sesuaikanlah dengan hal demikian, karena perbedaan pendapatnya masih dapat ditoleransi. Berbeda dengan ikhtilafut tadad. Ikhtilafut tadad itu salah satu pendapatnya harus salah. Ikhtilafut tadad salah satu pendapatnya harus salah dan tidak boleh diikuti. Ya, tidak boleh diikuti. Baik. Tuan-tuan puan-puan yang saya muliakan, ini apa sebab surah Bara'ah tidak diawali basmalah? Sudah kita bahas tadi. Kemudian yang kedua, kapan kita dianjurkan membaca basmalah? Pada awal tulisan. Jadi tuan-tuan puan-puan yang ingin menulis sebuah surat, tapi kalau formal tak mungkin pakai basmalah. Nggak mungkin pakai basmalah biasanya kalau surat-surat formal. Tapi kalau ingin membuat surat, ya misalnya tuan-tuan ingin buat surat cinta untuk istri lagi, istri yang lama, Pak. istri baru, ya, ingin buat surat cinta untuk istri, ingin memunculkan rasa kasih lagi, nah, buatlah pakai basmalah di situ. Tapi kalau nulis basmalah dalam surat cinta untuk pacaran, haram.